Selamat malam semuanya. Saya ingin menyambut Duta Besar Lea yang juga mantan Duta Besar. Ini benar-benar sejarah yang sedang terjadi. Karena berbeda dengan panel sebelumnya tentang Eropa dan situasi sulit di Amerika Utara, kita melihat harapan di Amerika Latin dan masa depan yang benar-benar cerah. Jadi, mari kita mulai dengan Duta Besar Ezra. Mungkin dimulai dengan berita terbaru, yaitu di Kolombia dalam pemilihan presiden, kandidat yang didukung oleh Trump pro-Israel telah menang. Ya, Saya kira kamu akan bilang bahwa Messi mencetak gol dalam pertandingan sekarang melawan Austria juga. Tapi ya, Dan perlu dicatat bahwa dia juga telah berjanji untuk memindahkan dan membuka kedutaan di Yerusalem. Jadi, ini adalah kabar baik. Jadi, Duta Besar Ezra, sebagai negara yang Anda wakili, yang memiliki hubungan sejarah yang panjang dengan Israel, bagaimana Anda melihat hal ini? Bagaimana Anda memandang langkah ini, yang merupakan kemenangan terbaru dari serangkaian kemenangan kandidat sayap kanan di Amerika Latin? Jadi, terima kasih banyak. Saya melihat hari ini sebuah peta tentang negara-negara di Amerika Latin yang tidak berada di sayap kanan. Dan sekarang hanya tersisa 4 negara yang masih di sayap kiri. Jadi, situasi sedang berubah di Amerika Latin. Dan sementara kalian berdiskusi dengan Eropa, teman-teman, satu jendela tertutup dan jendela lain terbuka. jadi datanglah ke Amerika Latin. Seperti yang Anda sebutkan, Duta Besar Fitz, ini adalah kemenangan terbaru yang kita lihat di Amerika Latin, yang telah diikuti oleh Chile, Argentina, Costa Rica, tempat Anda pernah bertugas, Bolivia, dan Ekuador. Benar, dan Honduras tentu saja. Dan Peru. Baiklah, jadi daftarnya terus berlanjut. Dan juga ada berita terbaru bahwa Yayasan Genesis yang Anda terlibat langsung di dalamnya dan Yayasan Sekutu Israel akan mengadakan konferensi bersejarah minggu depan di Argentina. Dengan kehadiran Presiden Milei dan juga kepala kandidat terdepan dalam pemilihan presiden Brazil. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda melihat perluasan kesepakatan Ishak di Amerika Latin ini? Sebelum saya masuk ke topik, saya hanya ingin menanggapi berita terbaru dari Kolombia. Karena saya mendapat pesan pagi ini dari seorang rekan yang berkata, kita di sini di Sindikat Berita Yerusalem. Dan dia berkata kepada saya dalam bahasa Spanyol bahwa saya janji pada Anda, pada tanggal 7 Agustus pukul 17.00, kita akan memulihkan hubungan dengan Israel. Jadi itu tanggal yang sangat spesifik, dan tanggal itu adalah tanggal pelantikan presiden terpilih yang baru. Itu luar biasa. Dan seperti yang sudah kami sebutkan, mereka juga kemungkinan akan mendengar pengumuman cepat atau lambat tentang pemindahan kedutaan ke ibu kota abadi kita, yang juga luar biasa. Jadi menurut saya, Kolombia hanyalah yang terbaru dari serangkaian langkah yang telah Anda sebutkan, yang telah kita lihat di seluruh Amerika Latin. Ini adalah kerangka dari Isaac Accords. Inilah yang kami coba capai, yang kami cita-citakan, dan yang kami di Aforia upayakan, yaitu agar Amerika Latin memilih Israel. Bukan karena diperintahkan, bukan karena merasa harus, tetapi karena memang ingin, karena melihat adanya nilai-nilai yang sama, kemakmuran bersama, keamanan bersama, dan hubungan yang saling menguntungkan antara Israel dan Amerika Latin. Dan kami melakukan itu di semua tingkatan, dari pemerintah ke pemerintah, legislatif ke legislatif. Jadi seperti yang baru saja Anda sebutkan, apa yang kami lakukan bersama Yayasan Sekutu Israel, di mana kami membawa 11 legislatif berbeda dari seluruh Amerika Latin ke Buenos Aires pada akhir pekan ini untuk menandatangani deklarasi prinsip-prinsip bersama. Kami sudah melakukan hal ini dengan Brazil. Jadi Brazil, di mana saat ini kami memiliki eksekutif yang sangat negatif. Semoga itu akan berubah pada bulan Oktober. Tapi di sana kami memiliki eksekutif yang sangat negatif. Kami telah mampu bekerja sama dengan legislatif di sana, di mana mereka memiliki peta dunia tentang bagaimana mereka akan memperdalam hubungan dengan Israel selama 9 bulan ke depan. Dan karena itu, kami ingin melakukan hal tersebut di seluruh wilayah dan juga melakukannya secara langsung antar masyarakat. Jadi, seperti yang dikatakan oleh rekan duta besar saya di sini, pesimisme yang Anda lihat di Eropa, potensi yang Anda lihat di Afrika, kenyataannya ada di Amerika Latin. sangat baik. Dan sekarang Lea, Anda berbasis di Miami.
Tapi Anda sangat terlibat langsung dengan komunitas Latino di Amerika Serikat yang merupakan 20% dari populasi kelompok etnis terbesar di Amerika Serikat. Saya ingin tahu bagaimana Anda melihat efek ini memengaruhi komunitas Latino di Amerika, semacam efek bola salju pada mereka berdasarkan apa yang terjadi di negara asal mereka. Pertanyaan yang bagus. Jadi menurut saya, dengan terbukanya hubungan baru ini, sebenarnya Anda tahu, orang-orang Yahudi di Israel benar-benar membutuhkan banyak kabar baik saat ini. Dan saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya untuk benar-benar memanfaatkan peluang diplomatik, ekonomi, dan teknologi baru yang ada di depan kita ini, dengan semua yang kita lihat di seluruh Eropa dan bahkan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, yang harus kita sadari adalah perjanjian Ishak memiliki dampak yang sangat luas, jauh melampaui diplomasi dalam keterlibatan yang kita lihat, dan itu juga di ranah perang informasi. Ada 20% dari total populasi Amerika Serikat yang merupakan Latino. Diperkirakan akan menjadi 30% dari total populasi Amerika Serikat pada tahun 2050. Mereka memiliki tingkat sentimen antisemit yang paling rendah dibandingkan kelompok etnis atau ras lainnya. Dan mereka termasuk salah satu konsumen terbesar media digital dan sosial. Itulah sebabnya mereka menjadi target disinformasi. Dan sementara semua aktivitas luar biasa ini sedang berlangsung, maksud saya 12 negara telah kembali menjadi sahabat Israel. Itu benar-benar luar biasa. Dan yang perlu kita sadari adalah bahwa 20% orang Hispanik mereka bukan hanya orang Amerika, tapi juga orang Amerika Latin. Dan mereka terus-menerus melihat kembali ke negara asal mereka dan menonton berita lokal dari negara asal mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi secara politik dan ekonomi, karena itu berdampak pada keluarga mereka. Jadi dengan semua yang sedang terjadi, kita perlu memanfaatkan tidak hanya sisi diplomatik dan ekonomi, tapi kita juga harus memastikan bahwa kita berkomunikasi dengan 650 juta penutur bahasa Spanyol di seluruh dunia agar mereka tahu bahwa kabar baik ini sedang terjadi. Terima kasih. Duta Besar Ezra Panama secara khusus telah menjadi satu-satunya negara Amerika Latin yang belum pernah mengakui negara Palestina. Belum pernah. Belum pernah. Jadi saya satu-satunya yang sendirian di sini. Benar. Tapi untuk sementara waktu, itu catatannya kan, untuk sementara waktu, Panama masih mempertahankan kedutaannya di Tel Aviv. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat itu akan berubah jika baik Argentina maupun mungkin Brazil dalam skenario terbaik memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem? Sebagai presiden, Milei dan senator Brazil yang merupakan kandidat terdepan, keduanya telah berjanji. Jadi 24 bulan yang lalu, ketika saya bertemu dengan presiden saya, Jose Raul Molino, dan beliau memberi saya tugas, beliau berkata kepada saya, Ezra, saya ingin kamu memperkuat hubungan antara Panama dan Israel. Saya ingin kamu memperluas kedutaanmu, tapi tolong jangan bawa-bawa soal memindahkan kedutaan. Dan beliau berkata, kami memiliki lingkungan yang sangat-sangat tenang di sini, antara Yahudi dan Arab, dan saya ingin tetap menjaga seperti itu. Jadi kalau kamu tanya saya, dan menimbang-nimbang, menjadi satu-satunya negara yang tidak mengakui otoritas Palestina dibandingkan dengan memindahkan kedutaan. Saya bilang, saya tinggal di Yerusalem, jadi itu sudah setengah jalan. Oke, kami akan menerima Anda untuk saat ini. Duta Besar Fitz, sebagai mantan duta besar, saya bisa mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Jika Anda harus memilih secara acak, negara mana di Amerika Latin yang akan menjadi berikutnya memindahkan kedutaannya ke Yerusalem? Ya, kita punya presiden baru Costa Rica, Laura Fernandez, yang mengatakan dia akan memindahkan kedutaan. Kita juga punya presiden terpilih Kolombia yang mengatakan dia akan memindahkan kedutaan. Jadi saya akan bilang mungkin salah satu dari dua itu. Saya juga akan mendorong teman-teman saya di Ekuador, yang sudah melakukan banyak hal. Mereka bahkan membuka kantor inovasi di Yerusalem dengan status diplomatik. Jadi mereka sudah setengah jalan. Saya juga ingin sekali melihat mereka memindahkan kedutaan. Saya pikir jika Bolsonaro menang, dia sudah berjanji bahwa dia juga akan memindahkan kedutaan. Jadi kita sudah melihat gelombang di seluruh kawasan dari orang-orang yang ingin memperdalam hubungan. Honduras sudah punya kedutaannya di sana. Honduras sudah di sana. Guatemala juga di sana. Paraguay juga di sana.
Faktanya, setengah dari kedutaan besar di dunia yang ada di Yerusalem saat ini berasal dari Amerika Latin. Jadi orang-orang tidak menyadari bahwa ini adalah kawasan dengan hubungan yang sudah sangat kuat. Kita perlu memperdalam hubungan itu. Kita membutuhkan semua teman yang bisa kita dapatkan di dunia saat ini. Dan masyarakat Amerika Latin, seperti yang dikatakan Lia, sangat terbuka untuk melakukan pertukaran budaya, diplomatik, inovasi, dan bisnis dengan Israel. Dan mereka melihat manfaatnya. Jadi, Luar biasa. Lea, saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda menyebutkan sebelumnya dalam jawaban Anda sebelumnya, bahwa orang Latino cenderung menjadi konsumen konten digital nomor satu. Dan mengingat semua tantangan yang dihadapi Israel di media, terutama juga di kalangan orang Latino di Amerika, yang sebenarnya, kecuali mereka yang berbasis agama, bukanlah pendukung besar, apa yang bisa dilakukan dengan Isaac Accords melalui media digital yang sangat Anda geluti untuk mengubah narasi? Jadi saya bisa mengatakan secara anekdot sebagai pendiri dan CEO Fuente Fuente Latina bahwa ada minat yang meningkat dan semakin cepat dari para kreator Hispanik, influencer, jurnalis, reporter, bahkan mahasiswa jurnalistik yang datang ke Israel. Dan itu karena sejak 7 Oktober, Fuente Fuente Latina berhasil membawa 300 jurnalis Hispanik non-Yahudi yang bukan evangelis, yang menurut saya sangat menunjukkan banyaknya sekutu dan calon sekutu yang kita miliki di komunitas Hispanik. Jika Anda melihat dari jumlahnya saja, khususnya di Amerika Serikat, komunitas Hispanik adalah masa depan hubungan Amerika Serikat-Israel dan merupakan calon sekutu terbaik kita dalam melawan antisemitisme. Hanya dari jumlahnya saja. Yang juga kita ketahui adalah bahwa meskipun Israel dan komunitas Yahudi belum berinvestasi sebanyak yang seharusnya, meskipun ada Isaac Accords tentu saja. Namun dalam hal media dan ruang komunikasi, Iran berbicara kepada populasi Hispanik. Hizbullah juga berbicara dalam bahasa Spanyol kepada populasi Hispanik. Qatar memiliki Al Jazeera dalam bahasa Spanyol yang berbicara kepada audiens Hispanik global berbahasa Spanyol. Israel dan masyarakat Yahudi perlu berinvestasi lebih banyak. Kita memiliki banyak kisah hebat. Kita memiliki populasi besar warga Israel Hispanik di sini di Israel. Banyak di antaranya adalah korban dan penyintas peristiwa 7 Oktober. Kita punya banyak kisah untuk diceritakan. Sekarang kita membutuhkan investasi dan saluran distribusi agar dapat menyebarkan pesan dan informasi tersebut keluar sana. Edgar, boleh saya bicara sebentar? Jadi, tahun lalu, setelah konferensi yang kami adakan saat Syabat, kami berbicara dengan Josh dan Alex, dan kami melihat perlunya memiliki JNS dalam bahasa Spanyol. Hari ini itu sudah menjadi kenyataan. Sarita adalah direktur, dia berasal dari Panama, dan JNS TV Spanyol berasal dari Panama. Dan juga, musim gugur ini, El Al Airlines telah mengumumkan penerbangan langsung pertama ke Buenos Aires. Diperbarui. Renu memperbarui penerbangan ke Buenos Aires. Jadi, itu juga sesuatu yang baru. Sebagai penutup, saya ingin tahu apakah Anda bisa, menurut Anda, di mana kita akan berada setahun dari sekarang pada KTT JNS tahunan ketiga berikutnya terkait Amerika Latin. saya akan mengakhiri dengan sesuatu dari Perdana Menteri Netanyahu yang men-tweet ini malam ini. Dan menurut saya, ini sangat mewakili kemana arah kita. Dan dia diperterata, teman-teman Israel terus menang. Maksudnya dari Kolombia dan FIFA untuk kesepakatan Ishak. Jadi saya pikir kita melihat ini sebagai masa depan. Anda tahu, Israel telah mengatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun Amerika Selatan atau Amerika Latin untuk Israel. Saya selalu menanggapi dan berkata, nah, mau kemana lagi? Tapi kami akan menerimanya. Dan kami mengikuti arus. Dan saya pikir kita akan melihat lebih banyak hal positif keluar dari kawasan ini dengan bantuan semua orang di sini. Luar biasa. Jadi kemarin saya berbicara dengan Alec Axel Vanish, Duta Besar Argentina. Dan saya bertanya padanya, jadi bagaimana perkembangan kesepakatan Isaac? Karena dia adalah pendirinya dan itu adalah inisiatifnya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa kesepakatan Isaac seharusnya memiliki tubuh dan jiwa. Dan jiwanya adalah menghubungkan Amerika Latin dengan Israel. Dan tubuhnya adalah uang, kan? Jadi dia sedang mengerjakan beberapa inisiatif dengan Bank IDB, dengan Kementerian Keuangan di sini di Israel, dan juga dengan Amerika Serikat. Setelah kita punya uangnya, kita bisa mendatangi pemerintah di Amerika Latin
dengan wibawa dan memberitahu mereka bahwa Israel ada di sini. Israel bersedia memberikan ini dan itu. Dan kemudian kita akan melihat peningkatan dramatis di negara-negara yang bergabung dalam kesepakatan Ishak. Luar biasa. Lea? Saya pikir kita akan melihat peningkatan berita baik dan positif yang datang dari Israel di media berbahasa Spanyol, yang sebenarnya sudah mulai meningkat. Saya pikir kita akan melihat peningkatan signifikan dalam pariwisata, yang sangat dibutuhkan Israel mengingat 3 tahun terakhir perang. Dan saya pikir dengan semua upaya dari semua orang, baik yang bekerja di bidang ini, dan perlu diingat, jumlah kami sangat sedikit. Jika Anda melihat siapa saja yang bekerja di wilayah geografis mana di dunia, jumlah organisasi dan pemimpin yang bekerja di ranah berbahasa Spanyol, Anda mungkin bisa menghitungnya dengan 1, mungkin 2 tangan. Jadi, pekerjaan yang sedang dilakukan ini sangat strategis. Dampaknya juga sangat besar, seperti yang kita lihat sekarang dengan 13 negara yang kini kembali menjadi sahabat Israel. Dan saya pikir kita akan melihat lebih banyak lagi upaya baik ke depan. Ya, yang terbaik memang kita simpan untuk penutup. Terima kasih banyak. Muchas gracias.